terima kasih dan selamat sore Bapak Ibu teman-teman semua. Ya, saya senang sekali pada sore hari ini saya kebagian untuk sharing kepada Anda semua. Dan topik yang ingin saya sharingkan adalah mengenai part-time versus full-time. Kenapa ini topik saya angkat? Karena ya banyak teman-teman yang menjalankan bisnis TNC di sini part-time. Di sini ada yang menjalankan part-time? Ada yang full-time? Setengah-setengah lah ya kira-kira ya. Jadi banyak orang yang bertanya-tanya kepada saya kalau part-time gimana, kalau full-time gimana. Nah saya pikir oke, kita bahas sekali-kali topiknya seperti ini. Saya sendiri dulu awalnya membangun bisnis ini part-time juga. Dulu keluarga saya bangkrut, terus waktu itu saya kerja di saya memiliki 3 pekerjaan. Yang satu kerja di pabrik, pagi sampai sore, Senin sampai Jumat. Terus kemudian yang kedua adalah saya ngajar di kampus sebagai asisten praktikum aja sih, nggak jadi dosen. Kenapa? Karena kalau dosen gitu kan pasti ada kewajiban seminggu harus mengajar sekian SKS gitu kan. Nah, saya waktu itu kan udah kerja di pabrik Senin sampai Jumat. Jadi hari Sabtu saya isi dengan ngajar di kampus sebagai asisten praktikum aja. Terus pekerjaan saya yang ketiga adalah malam hari saya terima orderan program. Saya suka ngulik-ngulik program. Jadi saya jadi freelance programmer. Nah, waktu itu saya punya 3 pekerjaan sebelum bertemu dengan Tiansi. Pada saat saya ketemu Tiansi, ini adalah pekerjaan keempat. Kenapa kok nge-part-time lagi? Kan ngedouble, nge-triple, kalau 4 berapa? Bingung kan, main kuartet. Ya ini 4 pekerjaan saya jadi satu. Kenapa nggak dilepas pekerjaannya? Karena ya waktu itu keluarga saya dalam kondisi ekonomi yang nggak bagus, alias bangkrut. Intinya saya siap kerja keras dan apa yang selama saya masih kuat, saya telan semua istilahnya gitu ya. Sekali waktu itu juga ngelamar kerjaan juga susah. Waktu itu saya butuh berbulan-bulan untuk diterima kerja di pabrik itu. Jadi saya nggak segampang itu ngelepas pekerjaan gitu ya. Jadi waktu ketemu Tiansi, saya lihat ini, wah potensinya mantap, produknya bagus, marketing plan-nya bagus, reward-nya mantap, perusahaannya gede, wah pokoknya maknyus gitu ya. Tapi saya tetap ngerjainnya awalnya sebagai part-time. Saya punya 3 pekerjaan, ini pekerjaan saya yang keempat. Kalau Anda bilang Anda sibuk, kayaknya saya pasti lebih sibuk sih waktu itu. Ya. Selama 7 bulan saya part-time seperti itu, menjalankan 4 pekerjaan. Dan dari pengalaman hidup saya, memang waktu itu ya menjalankan 4 pekerjaan. Anda nggak harus niru seperti itu ya, ini saya cuma cerita pengalaman saya aja. Masa-masa 7 bulan itu masa-masa paling gila dalam hidup saya. Paling gila dalam arti capeknya luar biasa. Apalagi setelah mulai membangun luar kota. Di bulan ke-7, saya mulai melepas satu demi satu pekerjaan saya dan akhirnya saya full-timer. Di bulan ke-7 saya full-timer dan sampai hari ini saya full-timer di Tiansi dan memang belum lama, saya di bisnis ini baru 16 tahun. Ya, lumayan. Nah, pada sore hari ini saya akan sedikit sharingkan kepada Anda mengenai seluk-beluk, ya sedikitlah mengenai part-time itu seperti apa, full-time seperti apa. Saya jalani dua-duanya, 7 bulan di awal saya part-time, sisanya sampai sekarang, ya sampai 16 tahun dan masih jalan terus, saya full time. Makanya judulnya part-time versus full-time. Ada yang nanya ke saya, Pak mending jalan bisnis ini part-time atau full-time? Kalau part-time gimana, kalau full-time gimana? Mari kita bahas pada sore hari ini. Tapi satu hal, jangan ambil konsultasi dari atas panggung. Yang akan saya ceritakan ini adalah pengalaman saya pribadi. Kondisi Anda mungkin berbeda. Saya sarankan kalau Anda mau memutuskan sesuatu, apakah mau part-time atau full-time, saya sarankan Anda untuk konsultasikan ke upline Anda terdekat. Kenapa? Karena upline terdekat Anda, upline aktif terdekat Anda adalah orang yang paling tahu keadaan bisnis Anda. Ya, jadi konsultasi ke upline terdekat Anda bisa mendengarkan pengalaman saya, tapi sekali lagi konsultasikan ke upline Anda. Oke, kita bicara part-time dulu sekarang ya. Kalau full time udah tahu ya, part time itu artinya kita menjalankan bisnis Tiansi sambil mengerjakan pekerjaan lain, sambil mempunyai pekerjaan yang lain, sambil mempunyai usaha yang lain. Jadi mungkin Anda sudah punya pekerjaan yang lain atau Anda punya usaha yang lain dan kemudian Anda menambah pekerjaan dengan menjalankan bisnis Tiansi. Buat apa sih? Buat Anda yang part time di sini ngapain Anda jalanin Tiansi? Buat nambah penghasilan. Ya, awalnya nambah penghasilan, lama-lama menggantikan penghasilan, soalnya lebih gede. Oke, tentu kita ingin kehidupan yang lebih baik, kita ingin bangun aset dan seterusnya, kita ingin mencapai impian kita. Hebatnya Tiansi adalah
kita memang di sini tidak perlu full time. Ya, maksudnya part time bisa, full time bisa. Modalnya kecil. Ya, jadi Anda bisa menjalankan bisnis ini dengan kondisi Anda sekarang lagi sibuk kerja atau Anda punya usaha, Anda bisa. Itu buat saya menarik sekali. Anda tidak perlu benar-benar harus 100% titiansi dari awal, enggak. Anda bisa jalanin apa yang Anda jalanin sekarang, jalanin tiansi, nanti setelah tiansinya berkembang, nah silahkan Anda lihat sendiri maunya gimana. Oke, tidak ada keharusan untuk full time, tidak ada. Ya, nah kalau mengenai part time gimana? Buat Anda yang mau part time, ada beberapa hal yang Anda harus siapkan. Yang pertama ini, Anda harus sadar, namanya ngedouble pekerjaan atau ngetriple pekerjaan atau mengkuartet, nggak tahu istilahnya benar atau enggak itu mengkuartet ya. Mengkuartet pekerjaan sudah pasti Anda akan lebih capek. Nah ini Anda harus sadar, sebab lucu buat saya, ada orang yang punya pekerjaan lain, kemudian jalanin tiansi. Setelah jalan ngomel, kok saya capek Pak, habis waktu. Lah ya sudah pasti namanya ngedouble pekerjaan kok. Anda pengen penghasilannya double, Anda pengen penghasilannya berlipat. Ya tentu keringatnya lebih banyak dong, itu sudah wajar. Jangan harap Anda sudah punya pekerjaan, jalanin tiansi sebagai part time, Anda lebih senggang waktunya. Sudah nggak mungkin. Itu 2 level di atas hil yang mustahil Bapak Ibu. Ya, hal yang mustahil atasnya, hil yang mustahil itu masih di atasnya lagi. Nggak mungkin. Namanya Anda mau part time, ngerjain tiansi sebagai pekerjaan tambahan. Kalau Anda pengen hasilnya bagus, Anda pasti lebih capek. Pasti. Nggak mungkin enggak. Apalagi kalau Anda pengen cepet. Pengen 1-2 tahun punya penghasilan tambahan puluhan juta, ratusan juta. Udah pasti. Kalau Anda komitmen, Anda akan mengeluarkan energi dan memakai waktu Anda untuk menjalankan bisnis tiansi. Artinya lebih capek. Ya, jadi siap-siap aja. Loh, buat apa capek-capek? Ngapain capek-capek? Ya, tentu untuk membangun aset, untuk mencapai impian Anda. Oke? Jadi yang pertama Anda harus sadarin bahwa kalau part time itu pasti lebih capek. Jadi siap mental. Istri kasih tahu, suami kasih tahu, anak libatkan, kasih tahu. Mungkin 1-2 tahun ini, dalam waktu dekat ini, Bapak atau Ibu akan lebih banyak waktu untuk kerja, tambahan. Tapi ini untuk kepentingan untuk masa depan lebih baik dari keluarga kita. Ini contoh aja. Jadi Anda mesti siap, ya. Udah pasti akan lebih capek. Makanya penting sekali apa? Minum kalsium dan Mooncort. Ya, itu juga penting sekali. Jaga kondisi. Bukan berarti Anda komitmen tapi kalau meler terus sakit terus gimana ya. Jadi kita punya produk luar biasa, pakai juga produknya untuk jaga kesehatan Anda ya. Jadi siapkan mental bahwa kalau Anda mau ngedouble pekerjaan, triple pekerjaan dan seterusnya, Anda pasti lebih capek. Nah sekarang, kalau saya pribadi ditanya grup, sekali lagi ini saya ya, sekali lagi Anda konsultasi ke upline Anda, Pak, kalau saya pengen jalanin tiansi lebih bagus part time atau full time? Biasanya ya, saya jawabnya awalnya mending part time dulu. Duh, apa nggak lebih bagus full timer Pak? Kalau full timer itu kan bisa langsung fokus, bisa langsung hasilnya kerja. Dari pengalaman saya, kebanyakan nggak begitu. Nanti saya bahas. Ya, saya lebih menyarankan lebih bagus awalnya part time dulu. Kenapa? Karena ternyata part time itu juga punya banyak kelebihan. Gimana caranya Pak? Kan part time katanya lebih capek, ya kan? Part time pasti lebih capek, waktunya lebih habis. Gimana caranya kok bisa part time ada kelebihan? Ada. Full time ada kelebihan, part time juga ada kelebihan. Kalau saya di awal, part time dulu aja. Kenapa? Ini. Keunggulannya adalah yang pertama, cenderung lebih banyak prospek. Orang yang full timer, nggak ada kegiatan, nggak ketemu siapa-siapa biasanya. Terus seringkali orangnya juga bingung. Terus saya mau prospek siapa Pak? Gitu. Suruh presentasi siapa Pak? Bingung sendiri. Tapi kalau Anda part time, punya pekerjaan, atau Anda punya usaha yang lain, sudah pasti Anda akan ketemu banyak orang, betul? Minimal kalau Anda kerja sama, Anda sebagai karyawan misalkan, Anda kan ketemu teman-teman sekerja. Anda kan ketemu klien-klien, betul? Iya, Anda punya bos, punya atasan, mungkin punya bawahan, punya rekan kerja. Kalau Anda punya usaha sendiri, tentu Anda kan ketemu mungkin konsumen-konsumen Anda.
Nah itu kan ketemu orang terus-terusan. Artinya apa? Sebetulnya Anda ketemu prospek terus-terusan. Daftar nama Anda bisa jadi tambah banyak. Tinggal dibuat janji, tinggal presentasi kan gitu. Jadi Anda lebih banyak mendapatkan adonan kalau Anda part-time. Bahkan kalau saya lihat orangnya nggak ada kerjaan, grupnya juga belum gede-gede amat, saya kadang-kadang malah bilang, udah kamu cari kerja aja tapi jangan yang ngabisin waktu. Kalau Anda cari kerja yang berangkatnya jam 8, pulangnya jam 10 malam, ya cilaka. Nggak ada waktu bangun aset nanti dengan Tiansi. Tapi selama pekerjaannya masih make sense, misalkan jam 8 sampai jam 4 misalkan. Atau Anda ngerjain part-time, saya yakin masih bisa. Karena Anda makin dapat prospek lebih banyak, bisa Anda olah itu sebagai adonan. Tapi saya malas kerja Pak, ya sudah ikut kursus saja. Belajar bahasa Inggris kayak, belajar bahasa Mandarin kayak, belajar komputer kayak apa kayak, itu kan ketemu banyak orang. Mengisi kesibukan Anda dengan hal-hal yang positif, ketemu banyak orang bisa jadi prospek diolah. Apalagi kan katanya kalau Anda pengen punya bisnis internasional. Nah pertanyaannya, bahasa Inggris bisa belum? Ya, bisanya yes no doang gitu. Nah kursus aja. Contoh ya kalau memang lagi nggak ada kerjaan, ya kursus aja misalkan. Anda misalkan les bahasa Inggris di Jakarta berapa sebulan? 500 misalkan, 500 lah ya sebulan. Itu per kelas ya biasanya ya. Ya sekelas berapa orang? Kira-kira 10 ya kira-kira. 10 orang. Ada gurunya lagi, kadang-kadang gurunya bule, betul? Kadang-kadang ya. Nah itu orang 10 plus 1, 11. Kalau Anda presentasi semua join berapa? Iya, mungkin 1, 2, 3, 4 tergantung lah, lumayan. Mungkin sebagian lagi bisa jadi konsumen, lumayan kan gitu loh. Bisa berkembang dari situ. Bahkan kalau gurunya boleh bisa berkembang sampai ke Eropa nanti bisnis Anda. Kalau semuanya udah join gimana? Pindah hari. Ya, pindah hari, nggak masalah toh. Iya kan? Kenalan lebih banyak lagi orang. Nah ini sedikit contoh. Ya, orang yang part-time lebih banyak punya prospek, lebih banyak ketemu prospek baru. Selama orang ketemu prospek baru terus, dia nggak akan pernah komplain bahwa bisnisnya stuck, bahwa bisnisnya macet, bahwa siapa lagi Pak yang saya harus presentasi. Ya cari orang. Ya, kalau Anda merasa bahwa bisnis Anda macet, coba ke pasar itu atau ke mall. Itu kan orang nggak Anda kenal semua itu. Ya, masih banyak potensinya. Yang pertama, keunggulan part-time cenderung lebih banyak prospek. Yang kedua, dari pengalaman, orang kalau part-time itu waktunya kan kepepet. Waktunya sedikit. Nah, manusia itu punya power besar dan seringnya keluar kalau kepepet. Nggak tahu kenapa. Ya, ada sebuah cerita. Ada ibu-ibu kurus kering, ya, kurus banget lah, kurus kecil lagi. Dia di rumah punya lemari jati yang gede banget. Oke. Dia punya anak bayi, masih kecil, masih baru belajar merangkak. Nah suatu hari, ibunya tuh lagi masak, anaknya bayi main-main. Main-main di bawah lemari jati yang beratnya amit-amit itu, beratnya berat banget tuh, jati asli, ya, full kayu, berat banget itu. Logikanya, si ibu itu kalau kejatuhan jati, habis sudah. Ya, udah kurus kecil lagi. Anaknya main-main di situ, entah apa yang dilakukan anaknya, namanya juga anak kecil, tiba-tiba lemari jatinya kelihatan goyang dan mau roboh. Si ibu ini dari masak dia noleh, dia lihat anaknya si babynya ini mau kejatuhan lemari jati, dia langsung lari, dia tahan si lemari jatinya, dia dorong lemari jatinya dan lemari jatinya bisa balik ke posisi semula. Nah, setelah anaknya dipinggirin, dia nyoba, kok kuat tadi ya? Kok hebat? Dicoba, lemari jatinya dimiringin lagi pas suaminya datang. Dia coba dorong. Nggak kuat. Hampir ke jatuhan si lemari. Untung ditahan sama suaminya. Oke? Jadi artinya kalau dalam keadaan sadar, dia nggak kuat karena itu lemari gede banget. Tapi faktanya pada saat anaknya terancam bahaya oleh si lemari jati, tiba-tiba keluar powernya, entah dari mana. Ya, mungkin rambutnya jadi api begitu. Biasanya kok di Dragon Ball begitu ya, yang baca Dragon Ball. Dia tiba-tiba powernya keluar. Powernya keluar, dia bisa dorong tuh lemari jatinya, itu bisa kembali. Kok bisa? Nah itulah. Orang itu kalau udah kepepet, ilmunya keluar, jadi pinter, jadi hebat gitu. Bisa mikir sendiri, sudah celing gitu loh. Nah sama,
Orang kalau part time, itu waktunya kan mepet. Pulang kerja jam 5, sampai rumah mandi-mandi udah jam 6. Sudah mulai gelap. Dari pengalaman, orang kepepet itu malah lebih pintar ngatur waktu. Dari pengalaman ya. Saya sendiri dulu juga begitu. Saya pulang kantor jam 5. Pulang kantor jam 5, pulang mandi-mandi ke kos-kosan, berangkat lagi naik motor. Kadang hujan, kadang terang, dan seterusnya. Tapi karena waktunya kepepet, saya cuma punya waktu dari jam 6 sampai mungkin jam 9, jam 10. Jadi setiap hari sudah saya isi jadwal. Pokoknya hari ini harus presentasi kemana, follow up kemana, home meeting kemana, itu udah di jadwalnya tiap hari. Karena saya tahu waktunya nggak ada lagi. Nah, faktanya orang-orang yang full time itu suka main namanya tarsok. Kalau nggak entar, besok. Jadwal home meeting, tenang, waktunya kan banyak. Ya, malam nonton bola dulu bro, lagi tanding loh, MU sama Chelsea, masa nggak nonton. Oh sekarang sama City, lagi saingan tuh. Ya, MU sama City, lagi saingan, nonton dulu dong. Ya, biasanya jam 1, jam 3 baru selesai, ngobrol-ngobrol tidur. Bangun rencana pagi mau home meeting, lah kan ngantuk. Ntar aja lah tidur lagi deh. Tidur bangunnya siang. Masa siang-siang perut lapar mau presentasi, makan dulu. Kalau makan deket nggak enak, cari tempat enak dulu deh, sono. Oke, selesai makan, balik, sudah jam 2-an. Mau telepon, mau janjian. Tapi kok ini jam tidur siang ya? Entar dulu deh, kan mau baca-baca buku dulu deh, santai-santai, baca koran. Udah sore, wah ini kayaknya bisa nih janjian malam. Tapi kan belum makan malam dulu deh ya. Cari yang mungkin deket-deket aja. Habis makan malam, ketemu temen, ngobrol dulu, sudah jam 8. Balik rumah, mau bikin jadwal, kok kayaknya nggak enak bikin jadwal malam-malam, ya kan? Sebagai orang timur kan, terlalu malam kan gimana gitu ya, ngontak-ngontak, mau datang ke rumah orang, mending besok aja, ya. Besok, sekarang main dulu. Nah, kayak gitu tuh kejadian terus. Kalau nggak ntar besok. Kenapa? Karena kebanyakan waktu. Tidak ada yang, tidak ada yang mepet gitu loh. Waktunya banyak. Ada dolen saya bilang, iya Pak, saya juga sering bingung Pak. Pagi-pagi saya bangun jam 8, jam 9, terus ngapain ya? Ke mall juga masih sepi katanya. Ya. Jadi lucu, orang-orang yang punya banyak waktu, itu malah nggak bisa ngatur waktunya. Padahal logikanya, orang-orang yang kepepet itu, kan selalu berpendapat, wah coba saya full timer, wah sehari bisa 4 kali saya presentasi, bisa 4 kali, 5 kali home meeting. Kenyataannya banyak yang enggak malahan. Boro-boro sehari sekali. Waktu part time sehari bisa 2 kali, 3 kali. Tapi pada saat full time, 2 hari sekali, 3 hari sekali malahan. Ya mungkin nggak semua orang seperti itu, tapi yang saya lihat banyak yang seperti itu. Makanya kalau saya pribadi di awal saya sarankan part time dulu. Kenapa? Banyak ketemu prospek dan biasanya Anda lebih pintar ngatur waktu. Karena Anda udah tahu, Anda nggak presentasi sekarang, nggak ada waktunya lagi. Jadi Anda harus sudah mikir, hari ini pulang kantor mau presentasi siapa, mau meeting kemana, sudah harus kontak dari siang. Nggak ada waktu lagi, AIU mau santai dulu, habis waktunya, udah malam. Besok mau kerja lagi. Oke, dari pengalaman banyak. Ya, yang dengan part time, dia malah lebih efektif kerjanya. Itu beberapa keuntungan atau kelebihan kalau part time. Nah, ini ada sedikit contoh. Yang namanya kalau orang bilang, Pak, kita jalanin bisnis ini kan sebagai distributor bebas, ya independent business, independent distributor, nggak punya bos, freedom, Pak. Betul sih. Tapi kalau saya sering ditanya, Pak, kira-kira kenapa ya? Orang jalanin TNC kok ada yang berhasil, ada yang gagal. Sebetulnya semua bidang, betul nggak? Coba tunjukkan ke saya, bidang apapun, universitas apapun yang kalau nggak ada yang DO. Universitas apa? Nggak ada. Yang DO pasti ada, yang IP-nya tinggi pasti ada, selalu. Di bidang apapun, di perusahaan apapun, di olahraga, dimanapun. Yang juara pasti ada, yang kalah pasti ada. Mau nggak mau, hidup begitu. Ya, udah pasti itu akan mix. Nah, sering orang nanya saya, kalau boleh tahu Pak, kenapa orang ada yang berhasil, ada yang gagal. Kalau kita bicara yang gagal nih, kenapa kok banyak orang gagal? Kalau menurut saya loh, justru karena nggak punya bos. Kalau Anda punya bos, kayaknya bisnis ini gampang malahan. Ya,
Nggak datang OP, potong bonus 30%. Ayo, takut semua pasti. Betul nggak? Nggak datang sekali, nggak datang 2 kali, 50%. Ayo, wah. Iya kan? Udah pasti rajin semua OP-nya itu. Ya, pertemuan pasti penuh semua. Tapi karena di bisnis ini kadang-kadang tidak ada bos, bisnis ini kesannya kayak bisnis apa ya? Freelance, bisnis sampingan tapi juga kayak main-main gitu loh. Seakan-akan seperti itu. Makanya kalau Anda tahu 7 langkah, nomor 1 selalu impian dan sikap. Sikap Bapak Ibu. Perkembangan bisnis saya di bisnis Tiansi, ya bisa dibilang lumayan cepat. Salah satunya adalah karena memang dari awal saya serius di bisnis ini. Saya memposisikan ini kayak kerja. Meskipun saya menjalankan bisnis ini part-time, tapi ini kerja. Yang namanya kerja, mau hujan, mau apa ya tetap harus datang, kan gitu. Ya kan, saya dulu kerja di pabrik, mau hujan, mau lagi down, mau lagi apa ya, lagi males, mau apa kek, tetap masuk kerja. Lah kenapa di Tiansi tiba-tiba orang dengan begitu gampang bilang, Pak izin 2 minggu, kenapa? Lagi down. Kok aneh gitu loh menurut saya, lucu. Pengen hasilnya gede, tapi kesandung kerikil dikit aja langsung down, cuti 2 minggu. Makanya kadang-kadang orang kayak gitu saya suruh kerja dulu, kamu kerja dulu deh biar tahu rasanya. Ya, punya bos seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang kalau nggak punya bos itu malah jadi kadang-kadang tambah susah. Karena apa? Semua orang boleh semaunya. Ya, misalkan Anda grup saya kan bukan bos Anda, betul nggak? Anda mau nurut boleh, mau dengerin boleh, nggak juga boleh. Saya maksa Anda lempar sendal, saya juga nggak bisa apa-apa. Oke, jadi kadang-kadang ada jebakan karena ini kerjaan part-time, seakan-akan ini bisa semaunya, seakan-akan. Nah, ini ada sebuah cerita menarik. Ada yang tahu ini komik apa? Ini gambar komik sih. Yang ngerti mungkin komikus. Kalau Batman langsung tahu semua lah ya, Superman ya, Superman mungkin. Ada seorang komikus, ya ini komik namanya Spawn, kalau Anda tahu. Iya, ada yang tahu juga akhirnya ya. Itu orang bikin komiknya namanya Todd McFarlane. Nah, Mr. Todd ini cukup terkenal, ya lumayan terkenal dengan tokohnya si Spawn ini. Memang belum seterkenal Batman, Superman, tapi ini tokoh yang cukup terkenal si Spawn ini. Nah, dia membuat sebuah artikel yang waktu itu kebetulan saya baca. Jadi beliau ini adalah seorang komikus, gambarnya bagus banget dan cukup disegani di dunia perkomikan gitu. Oke. Dia bilang, seorang komikus, membuat komik ya, itu kerjanya kan juga freelance seakan-akan. Maksudnya gini loh, nggak kerja kantoran yang harus masuk jam 8, pulang jam 4 gitu. Jadi kerjanya kayak freelance. Yang penting pokoknya gambarnya jadi gitu loh, ya kan? Yang penting dia misalkan sebulan sekali harus ngeluarin komik tebelnya misalkan, saya lupa, misalkan 18 halaman gitu. Ya sudah, lu mau kerjanya 3 hari di awal atau 3 hari di belakang, seminggu di awal atau seminggu di belakang, atau mau dicicil-cicil, terserah lu, jungkir balik terserah lu, pokoknya sebulan jadi, kan gitu. Nah, jadi kerja freelance kan seperti itu. Zaman saya terima program juga seperti itu. Pokoknya saya terima program, orderan program, mintanya begini, saya cuma nanya deadline-nya kapan. Deadline-nya 2 bulan lagi, ya sudah. Saya mau ngerjainnya sekarang, saya kerjain ngebut supaya cepat selesai, terserah saya. Atau nanti di belakang, atau di tengah, pokoknya nanti 2 bulan lagi jadi, kan itu yang penting. Nah itu kerjaan freelance kan begitu. Nah dia cerita, banyak orang ngira kerja freelance atau part-time, itu kerjanya semaunya, salah besar. Makanya hasilnya nggak bisa besar. Jadi kerjaan mau part-time, mau freelance, atau kerja beneran, kalau mau hasilnya besar, Anda harus serius juga. Orang suka berpikir, yang namanya gambar komik bisa dimanapun. Kan cuman gambar, Pak. Masuk akal toh? Bawa kertas, sama bawa pensil, sek sambil nungguin orang istrinya belanja, bisa nggak? Logikanya sih bisa kali ya. Ya, sambil jemput anak, atau lagi di mobil, lampu merah sambil gambar. Banyak orang berpikir itu bisa. Ya, mungkin bisa kalau Anda nggak kepingin hasilnya besar. Tapi kalau Anda pengen hasilnya maksimal, nggak bisa. Jadi dia cerita, banyak orang ngira kerja freelance atau part-time itu bisa semaunya diatur. Tapi kalau Anda tidak disiplin, dalam waktu singkat, waktu Anda tiba-tiba habis. Ngantar anak sekolah, ngantar ke bank, beli sayur, beli koran, nyapu-nyapu, nyiram tanaman, tiba-tiba udah sore. Jadi dia bilang, saya profesional. Dia sama istrinya akhirnya ngontrak rumah.
ngontrak rumah, dia tiap pagi ngantar anaknya sekolah, setelah itu sekitar jam 8 dia ke rumah itu, rumah kecil, memang tuh rumah khusus untuk kerja. Udah, dia nongkrong di situ dan istri udah tahu, nggak boleh diganggu kecuali sangat darurat. Itu dia lagi kerja, gambar gitu. Sampai sore selesai dia baru keluar untuk ngerjain kegiatan lain. Karena dia bilang, kalau nggak digituin, habis waktunya. Tiba-tiba nganter sono, nganter sini, ke bank ini itu, tiba-tiba waktunya habis, deadline sudah di depan mata, nggak karuan pasti hasilnya. Kalau mau profesional, seperti itu dia yang cerita. Ya, ini, si Todd. Jadi maksudnya apa? Seringkali orang-orang di lingkungan kita, termasuk dari pengalaman saya, meskipun saya serius di Tiansi, tapi orang lingkungan saya, keluarga saya, itu awalnya belum bisa melihat. Contoh, OP misalkan setiap hari Sabtu jam 2 dulu ya, awal-awal saya jalanin Tiansi, itu OP-nya setiap hari Sabtu jam 2 di Hotel Mutiara di Bandung. Oke. Saya langsung sudah tahu bahwa itulah kantor saya. Tidak boleh ada jadwal lain hari Sabtu jam 2, itu kantor saya. Kenapa? Karena saya lagi bangun aset saya untuk masa depan saya, nggak boleh diganggu. Nah kadang-kadang, mami saya datang, ibu saya datang dari luar kota, kan saya tinggal di Bandung, mami saya dari Solo datang. Begitu dia tahu misalkan Sabtu mau kemana, oh harus OP dulu pertemuan. Kan Tiansi bisa diatur waktunya, betul nggak sih? Kan Tiansi fleksibel. Iya kan freelance, bisa diatur waktunya kan? Geser dong, kita pergi kemana yuk gitu. Nah, orang dengan akan mudahnya bilang, bener juga ya, kan bisa diatur, cuti dulu deh OP sekali. Masuk akal toh? Iya. Tapi saya terus berpikir, kalau orang tua saya datang, saya kerja di pabrik, pertanyaannya, saya cuti kerja atau saya tetap masuk kerja? Tetap masuk kerja, kenapa di Tiansi bisa cuti? Jadi ya sudah, OP adalah OP, jadi saya bilang, sorry Mi, nggak bisa, Sabtu jam 2 itu kantor saya untuk Tiansi, untuk bangun Tiansi, untuk masa depan. Jadi saya ngasih pengertian ke keluarga, mertua juga dulu gitu, kan katanya bisa digeser, home meeting kan geser aja deh, besoknya lagi deh, malam ini kemana dulu, nggak bisa. Ini kerja ya kerja. Oke, saya bukan mau ngelawan orang tua loh, bukan loh, ini bukan ngajarin Anda ngelawan orang, bukan. Saya menjalankan bisnis ini juga untuk keluarga, untuk orang tua juga. Gitu. Tapi saya ingin membandingkan, zaman saya kerja di pabrik juga begitu kan, saya masuk jam 8, pulang jam 4, titik. Kan gitu. Kenapa keluarga nggak ada yang bilang, besok digeser deh, masuknya jam 10. Kenapa nggak ada yang milih begitu? Ayo, kenapa nggak ada yang bilang begitu? Karena mereka berpikir bahwa itu kerjaan tetap. Tiansi itu part-time. Part-time itu fleksibel. Fleksibel itu bisa dibelak-belokin. Nah, kalau Anda tidak bisa menghindari jebakan part-time, hasilnya nggak bisa maksimal. Ini yang seperti dibilang si Todd, Mr. Todd ini. Judulnya boleh part-time, judulnya boleh freelance. Tapi kalau Anda pengen hasilnya serius, hasil kerjanya juga mesti serius. Kalau saya dari awal memang pengen hasilnya gede, jadi saya juga serius menjalankan bisnis ini. Jadi kalau Sabtu jam 2, ya sudah itu Sabtu jam 2. Kalau sakit gimana Pak? Nah kalau saya bandinginnya gampang. Sakit itu kan macam-macam ya. Dari yang cuma bersin-bersin, sampai demam, 40 derajat, macam-macam. Saya patokannya gampang aja. Kalau dengan alasan yang sama, zaman saya dulu kerja di pabrik, saya cuti juga, ya sudah saya di sini cuti oke. Tapi kalau zaman dulu saya kerja di pabrik, saya nggak cuti untuk alasan ini, ya saya nggak akan cuti gitu. Jelas ya? Jadi saya nggak bilang, wah Tiansi adalah, wah pujaanku, hidupku, darahku di Black Tiansi. Enggak gitunya deh gitu loh. Ngerti ya? Kadang-kadang orang yang terlalu ekstrim, enggak lah, ini kan kayak kerja gitu loh. Tapi Anda harus posisikan yang benar. Zaman saya kerja dulu juga begitu kok gitu loh. Jadi saya patokannya zaman kerja dulu. Kalau itu dulu nggak cuti, cuman meler dikit dulu juga masuk, ya sudah sekarang meler dikit datang pertemuan deh. Yang penting jangan nularin orang, minum kalsium unkor juga lah, atau renov gitu. Oke, nah itulah jebakan-jebakan part-time yang sering orang itu kena. Gara-gara seakan-akan part-time, freelance, fleksibel, terus semaunya jadwal digeser. Home meeting digeser, dimundurin. Nggak bisa. Ya, sebetulnya gini, terserah Anda. Tapi kalau Anda pengen hasilnya cepat dan besar, ya Anda mesti serius.
Cuman 1-2 tahun loh. Ya kan? Saya dulu kerja sekian lama, pagi sore, gaji UMR naik dikit juga mau kok gitu loh. Ini katanya hasil gede, keliling dunia, mobil mewah, down aja cuti. Loh, buat saya itu aneh gitu loh. Ya buat saya itu aneh. Kok lucu sih, mau hasil gede, baru kayak gitu aja dan cuti 2 minggu, 3 minggu, Katanya impiannya gede, baru juga down. Down boleh nggak? Loh, down itu boleh manusiawi kok, betul nggak? Namanya juga manusia kok. Tapi kan tetap jalan. Down nggak penting kan? Iya kan? Iya, zaman saya kerja dulu nggak pernah saya ditanya bos, kamu lagi down nggak? Down nggak down, masuk, udah. Iya toh? Iya udah sama. Down nggak down, home meeting. Iya kan? Down nggak down, presentasi. Down nggak down, ya pertemuan. Terus kenapa kalau down gitu loh? Iya kan? Down boleh nggak? Ya boleh, tapi ya tetap aja jalan. Kok aneh gitu. Oke, itu kalau saya ya. Anda ambil positifnya. Ya. Oke, jadi ini sedikit jebakan dari jebakan part-time. Ini banyak sekali soalnya, banyak sekali. Karena seakan-akan freelance, part-time, jadi boleh semaunya. No. Kalau Anda pengen hasil bagus dan cepat, ya memang kerjakan ini seperti kerja. Itu aja sih sebetulnya. Part-time boleh, tapi part-time yang serius. Jadi kalau yang namanya part-time gimana Pak? Boleh part-time, tapi full hard. Maksudnya serius gitu loh. Ya. Part-time-nya boleh, tapi serius. Contohnya apa? Meskipun Anda part-time, Anda harus punya target. Anda mau apa? Jangan cuma ikut aktif doang. Datang pertemuan, ya presentasi kan disuruh upline Pak, daripada diomelin. Nah, itu upline saya kok teleponnya udah bunyi, udah gemeter saya Pak. Lah, kan bos Anda di sini kan bukan upline, bos Anda adalah impian Anda sendiri. Jadi kalau Anda pengen hasilnya besar, pengen grup Anda berkembang dengan cepat, Anda pengen punya aset yang kuat, Anda pengen mencapai impian Anda, kalaupun Anda part-time, Anda harus full hard. Punya target. Anda mau apa bulan ini? Anda mau apa tahun ini? Anda mau apa 3 bulan lagi? Konsultasikan ke upline Anda ya. Setelah punya target, Anda harus fokus. Kejar targetnya. Manusia itu hebat. Tadi kan saya udah bilang, orang kalau udah kepepet, itu ilmunya keluar, powernya keluar. Sama, kalau Anda sudah punya target, Anda sudah fokus ke sana, itu seluruh badan Anda, pikiran Anda, itu bisa ngarahnya ke sana semua. Cobain deh. Otak Anda bisa nyari sendiri gitu loh. Misalkan, pokoknya saya dalam 2 hari ini harus closing 1 platinum. Tapi, nggak ada tapi. Harus, yang harusin bukan orang lain ya, saya sendiri. Ini contoh nih, saya komitmen nih. Saya harus closing 1 platinum. Ini contoh. Atau nggak usah platinum lagi nih. Hari ini saya harus closing 1 silver minimal. Harus. Loh tapi udah malu, nggak penting itu. Ya, kan mau alasan atau mau sukses kan gitu. Kalau Anda pilih alasan kan, bye-bye sukses kan gitu ya. Ya. Nah, pada saat Anda punya target dan Anda sudah fokus, itu lucu. Seluruh pikiran Anda itu bisa ngarahin ke sana. Siapa lagi yang harus dipresentasi ya? Mungkin sini mau, mungkin sini mau. Oh ini kayaknya ada duitnya nih. Oh ini orang kan perlu produknya. Ini tiba-tiba bisa mikir sendiri Bapak Ibu. Itu kekuatan orang kalau punya target dan fokus. Tiba-tiba itu bisa keluar aja. Dari mana? Nggak tahu. Makanya ada sebuah buku judulnya Awaken the Giant Within. Membangunkan raksasa dalam diri Anda. Jadi sebenarnya tiap orang itu punya raksasanya. Sayangnya, Anda biarin tidur. Yang bisa bangunin siapa? Cuman Anda sendiri. Jadi raksasa yang ada di dalam diri Anda, itu yang bisa bangunin hanya Anda sendiri, nggak bisa orang lain. Motivator mau ngomong berjam-jam, kalau Anda sendiri bilang, tidur. Oke? Jadi yang bisa bangunin hanya Anda sendiri. Upline itu cuman bantuin doang. Tapi harus Anda yang ambil keputusan, bangun. Nah, harus Anda. Karena raksasa dalam diri Anda, itu patuhnya hanya ke 1 orang, diri Anda sendiri. Dia nggak patuh ke orang lain, hanya ke Anda sendiri. Oke, bangkitkan raksasanya. Punya target, punya fokus. Ya, itu raksasanya biasanya mulai keluar tuh nantinya. Oke, raksasa positif ini ya untuk ngejar impian. Anda itu lebih hebat daripada yang Anda pikirkan kok. Oke, dan kalau udah punya target, fokus, disiplin. Proses ngejar target itu pasti ada tantangan kiri kanan. Ya, jangan diharapin semuanya lancar, enak bener.
Kok semuanya lancar, bintang 8 2 minggu semua dong. Iya, pengennya presentasi 5 yang join 10 gitu kan. Ya, sama sih juga kalau bisa. Kenyataannya kan nggak bisa. Kalau Anda baca buku cerita orang sukses dimanapun, di bidang apapun, selalu perjuangannya penuh dengan belak-belok kiri kanan. Ya, oh tapi ada tetangga saya dapat warisan tuh 5 triliun Pak. Kalau oke, saat itu dia dapat warisan 5 triliun, tapi kalau dia tidak bisa mengelola, nggak lama juga habis. Oke, banyak pengalaman seperti itu. Oke, jadi perjalanan menuju sukses itu pasti ada tantangannya. Anda perlu disiplin, perlu komitmen. Banyak orang itu gini, impiannya berubah-ubah. Sekarang impian saya pokoknya cuma satu, menaikkan orang tua saya naik haji, harus. Ditolak tetangganya 2 kali. Ya naik haji kan susah. Umroh aja kali ya, lebih murah. Umroh deh, ganti umroh. Oke, udah, kan tetangga kanan galak-galak, tetangga kiri deh. Presentasi tetangga kiri, dua-duanya nolak lagi. Wah, umroh juga susah nih. Pak, impian sedikit diganti Pak, kancol Pak ya. Jadi apa ya, impiannya berubah-ubah. Nah itu nggak tepat Bapak Ibu, orang sukses itu impiannya tetap, bahkan orang bilang, impian Anda tuh harus disemen, kalau bisa dicor baja, nggak boleh berubah. Tapi Andanya yang bergerak maju terus ke sana. Ada tantangan belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Ada lubang, lompatin. Nggak bisa dilompatin, belok kiri. Ya, cari jalan. Ada pohon tumbang, jangan berhenti nangis. Cari jalan lain masih banyak. Pinjam gergaji pohon tuh bisa. Dilompatin juga bisa, cari jalan lain bisa gitu loh. Jadi pada saat proses mengejar sudah pasti ada tantangan. Oke? Makanya Anda perlu punya target, fokus dan disiplin untuk ngejarnya. Part time boleh, full heart harus. Nah, terus ada yang tanya, "Oke, Pak, saya udah part time lama, Pak. Saya itu loh, Pak, guatelen, Pak, pengen full time, Pak. Saya lihat si bos di tempat kerja itu baru lihat aja sudah sepet mata saya, Pak. Pengen banget full time saya. Terus gimana?" Nah, ini masukan dari saya. Bisnis TNC tidak harus full time. Ini sekali lagi menurut saya, silakan konsultasikan kabelan Anda masing-masing. Bisnis ini tidak harus full time. Mau full time? Boleh. Tapi tidak harus, beda ya. Oke. Nah, saran saya, kalau Anda mau full time, ada beberapa poin yang harus dipenuhi dulu. Poin yang pertama adalah dari segi uang. Kalau Anda mau full time, minimal 3 bulan terakhir bonus TNC Anda sudah sama dengan penghasilan Anda atau lebih. Oke, saya ulang. Kalau Anda mau full time, ini syarat yang pertama, minimal 3 bulan bonus Anda dari TNC sudah sama atau lebih dari penghasilan Anda di kerjaan atau di usaha Anda. Ini salah satu ciri boleh full time. Ya, misalkan Anda sekarang punya penghasilan 3 juta. Ya, bonus TNC 3 bulan terakhir 3 juta, 4 juta, 3,5. Nah, itu sudah masih oke lah gitu. Tapi kok baru sebulan, wah bonusnya udah 5 juta Pak. Berapa bulan? Sebulan, bulan terakhir Pak. Udah siap nih. Loh, nanti dulu. Bulan sebelumnya 500.000 Pak. Wah itu nanti dulu, berarti belum stabil. Jangan dulu. Minimum 3 bulan deh. Kenapa? Dari pengalaman saya, banyak orang nekat saking nafsunya ya. Pengen cepat-cepat full timer, saking sebelnya dia dengan pekerjaannya kali, dia pengen cepat-cepat banget full timer, bahkan ada yang join langsung full timer, terus kemudian keuangannya babak belur. Bisnis, semua bisnis, TNC bisnis luar biasa, ya. Tapi tetap semua bisnis itu pasti ada naik turunnya, termasuk TNC, ada naik turunnya. Anda harus siap dengan itu. Oke? Nah, orang yang belum siap, bisnis perkembangan bisnisnya belum siap stabil, tiba-tiba dia sudah full timer dan keuangan keluarga dia terganggu. Nah, dari pengalaman hancur-hancuran. Ya. Jadi misalkan biasanya dia sebulan dengan keluarga hidup dengan uang misalkan 4 juta gitu. Saking nafsunya dia, saking sebelnya dia dengan pekerjaannya, dia baru jalan sebentar, bulan pertama bonus langsung 3 juta nih. Wah, kayaknya kok 3 juta, bulan kedua 5 juta, bulan ke berikutnya pasti 8 juta. Saya siap kerja keras, Pak. Namanya orang ya. Nah, dia full timer. Ternyata kadang-kadang yang terjadi,
Benar-benar kejadian, bagus kalau kejadian. Ya, tapi kadang-kadang nggak seperti itu kejadiannya. Bonusnya 5 juta, kemudian 2 juta, karena belum stabil, kan masih baru. Kemudian 4 juta, kemudian 2 juta, nah pada saat 2 juta, sekeluarga ngomel semua. Karena jatah makan berkurang, jatah ini berkurang, jadi sering tengkar apa. Nah itu akan mengganggu. Jadi keuangan dalam satu keluarga, masih mending kalau Anda single kali ya. Paling cuman, ya kalau biasanya tadi sehari makan 3 kali, kemudian jadi sehari 2 kali gitu kan. Tapi kalau sudah punya keluarga, itu kalau keuangan goyang, dari pengalaman yang saya lihat, itu efeknya juga ke distributornya sendiri juga akan kacau pikirannya. Ya belum lagi anaknya minta ini, uang sekolah, uang fotokopi, waduh pusing dia buru-buru mau presentasi gitu loh. Pusing mikirin duit keluarga gimana lagi gitu. Akhirnya jadi panik. Terus kadang-kadang namanya orang panik itu kacau. Yang kadang-kadang ngambil tindakan ngawur. Contoh, duitnya downline dimakan. Ya, downline-nya closing, sudah closing misalkan beli paket silver 2,8. Nah, udah dipakai. Karena dia butuh anaknya, duitnya dipakai dulu. Ya bubar deh langsungan, karena dolarnya langsung nggak percaya sama upline-nya gitu loh. Itu sering sekali saya lihat. Jadi keuangan itu gimana ya? Itu mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi kalau bisa keuangan Anda harus stabil dulu, makanya harus stabil dulu sebelum mau keluar. Kalau enggak ya itu tadi kacau dan yang sering terjadi akhirnya kerja lagi. Padahal dulu waktu keluar, saya sudah bebas, freedom. Bye-bye. 3 bulan kemudian ngelamar kerja lagi. Kan jadi lucu gitu loh. Nanti terus orang jadi nyalain Tiansinya. Oh ternyata Tiansi itu nyuruh orang keluar kerjaan. Nyuruh ini, nyuruh itu. Jadi Tiansinya, padahal Tiansinya kan baik-baik aja. Mr. Lee juga nggak ngerti orang itu kok gitu loh. Tapi Tiansinya nanti yang disalahin. Itu yang sering saya lihat. Ya, dulu waktu keluar, wah cerita kemana-mana. Kemudian kerja lagi. Maksudnya ya gimana gitu loh. Lebih enak pada saat keluar, sudah stabil. Oke, tinggal diterusin gitu. Ya itu yang pertama soal keuangan. Karena keuangan itu sangat sensitif sekali. Sangat sensitif sekali. Keuangan keluarga goyang, itu biasanya kepikiran pasti. Betul? Itu yang pertama. Syarat yang kedua. Jadi syarat pertama kalau mau full timer adalah, ada bonusnya sudah lumayan sama lah. Oke. Syarat yang kedua adalah, jadwal presentasi follow up Anda sudah numpuk. Pak, jadwalnya sudah penuh nih Pak. Saya pulang kantor jam 5, sudah janjian nanti di mall TA, habis itu ke mall ini, habis itu ke mall ini, wah pulang udah bingung ini, padahal di situ ada lagi jadwal di sana. Saya dimintain bantuan ke situ, aduh pusing Pak, mana yang di jadwal mana yang seharusnya saya isi malam ini, bingung nih. Jadwalnya ada 12 nih, saya mesti dibelah berapa? Nah, Sabtu Minggu, apalagi, wah penuh jadwalnya. Nah itu tanda, kalau Anda mau full time, oke deh. Kenapa? Pada saat Anda nanti full time, itu kan tiba-tiba Anda langsung punya 24 jam. Maksudnya dari pagi sampai sore itu kosong, blank gitu loh. Nah itu Anda bisa isi. Loh Pak, tapi pagi sampai sore mau presentasi siapa? Banyak. Ibu rumah tangga, betul? Anak kuliahan. Itu banyak yang pagi sampai sorenya bisa dipresentasi. Ya kan? Jadi banyak kerjaan. Tapi kalau Anda udah jadwalnya penuh, nah itu masih oke. Tinggal Anda nerusin aja gitu loh. Pada saat Anda full timer, tinggal langsung diisi jadwalnya gitu. Beda dengan, tenang aja Pak, saya full timer dulu baru saya isi. Nah yang sering saya lihat jadinya tarsok tadi. Kok nggak ntar besok, setelah sebulan nggak bisa makan kelaparan, Tiansi yang disalahin. Ya, ini gara-gara Tiansi ini. Mr. Lee-nya kenal juga nggak loh, kok disalah-salahin loh. Ya kan? Tapi ya itulah orang gitu. Jadi kalau saya pribadi, ini saya loh ya, sekali lagi konsultasikan ya. Kalau mau full time, oke. Yang pertama, bonusnya udah stabil 3 bulan. Yang kedua, jadwal presentasi follow up sudah numpuk. Ya, jadi Anda waktu full timer sudah banyak kerjaan. Sudah ke sono kemari. Oke. Nah, pada saat Anda menjalani bisnis ini, terutama pada saat Anda part time, Anda penting sekali untuk membangun kerjasama yang bagus dengan upline Anda masing-masing. Kenapa? Karena yang namanya part time itu kan waktunya sedikit. Maksudnya nggak beda dengan orang-orang yang full time gitu loh. Karena waktunya nggak banyak. Ya, Sabtu Minggu pun ya biasanya mesti dibagi lagi dengan waktu keluarga dan seterusnya. Jadi waktunya nggak banyak. Nah, supaya banyak gimana? Duplikasikan diri Anda. Anda punya upline, bisa minta bantuan. Anda punya downline. Ya. Kalau ke downline tentu didik leader. Ya, Anda sebagai leader beri contoh,
kemudian Anda cetak leader berikutnya. Nah, tapi di sini yang mau saya bahas adalah upline. Kerjasamalah yang baik dengan upline Anda. Kenapa? Karena pada saat Anda nggak bisa, upline Anda akan bisa membantu Anda nantinya. Konsultasi, nah ini penting. Semakin cepat Anda melakukan sistem yang dianjurkan di bisnis ini, Anda akan semakin cepat berkembang. Salah satunya adalah konsultasi. Ya, jadi konsultasi, pakai pengalaman upline Anda. Upline Anda kan lebih pengalaman daripada Anda. Oh, Bapak sih nggak tahu saya. Upline saya itu loh, Pak. Waduh, baru lihat tampangnya aja, Pak. Udah nggak level. Ya, Anda lihat tampangnya aja lucu, Pak. Kok saya disuruh konsultasi? Ya, gini Bapak Ibu, sama seperti waktu kita lahir, kadang-kadang kita nggak bisa milih orang tuanya siapa kan? Ya. Di bisnis ini juga kita kadang-kadang nggak bisa milih upline-nya siapa. Ya terima aja gitu loh. Masa Anda mau komplain bapak saya ini, ibu saya ini gitu loh. Komplain kayak yang maha kuasa kan enggak gitu. Ya, gimana juga sponsor Anda itu adalah orang yang percaya bahwa Anda bisa berhasil, makanya presentasi Anda. Kalau enggak kan enggak presentasi sampean, betul nggak? Iya loh. Ya. Sponsor Anda, upline Anda sudah percaya dengan Anda. Balas kepercayaan itu juga. Tapi Pak, upline saya ini kurang pengalaman. Ya sekurang pengalamannya pun, dia pasti join minimal 1 detik sebelum Anda. Betul nggak? Iya dong. Iya kan? Pasti dia join duluan, kok nggak bisa jadi upline. Ya, jadi konsultasi ke upline aktif terdekat. Oke, upline Anda mungkin ada banyak. Oke, mungkin Anda bisa konsultasi yang rutin ke yang terdekat. Setelah itu, yang peringkatnya harus di atas. Kalau peringkatnya sama, ya Anda cari yang peringkatnya di atas. Karena Anda perlu konsultasi untuk langkah selanjutnya. Oke, jadi kalau patokan saya adalah upline aktif yang peringkatnya di atas Anda. Nah, Anda konsultasi ke situ. Kalau mungkin kadang-kadang ada yang belum jelas, boleh konsultasi ke atas lagi. Tapi konsultasi itu bertanya bukan mempertanyakan. Ada yang tukang ngadu. Oh Pak, upline A kemarin ngomongnya ini loh. Kok Anda ngomongnya beda? Itu ngajak ribut namanya itu. Ya, Anda di sini mau bangun aset atau mau ngajak ribut? Ya, oke. Jadi konsultasi intinya apa? Pakai pengalamannya. Anda sudah part-time, waktunya sedikit kan. Jadi kalau Anda bisa memakai pengalaman upline Anda kan tidak harus mengulang kesalahan-kesalahan yang sama gitu loh. Ya kan, baca buku, dengar CD, datang pertemuan, konsultasi ke upline. Ada masalah ini, tanya. Jadi Anda nggak usah ngulang lagi, karena bisa jadi upline Anda sudah pernah ngalamin kayak begitu. Udah sering. Konsultasi, ambil pengalaman upline Anda. Enaknya di sini konsultasi gratis kok. Ya kan? Di tempat lain itu mesti bayar loh konsultan itu. Bahkan perusahaan besar konsultasinya jam-jaman $, lagi. Di sini gratis dikasih teh manis malah kadang-kadang ya kan. Nah, loh Pak, Bapak nggak tahu upline saya sih Pak. Upline saya itu kalau jalan miring-miring Pak. Kayak orang mau jatuh itu loh. Gini Bapak Ibu, mungkin upline Anda kalau jalan miring. Tapi mungkin dia punya impian yang besar. Ya kan? Kalau Anda mau melihat negatifnya orang, ya nggak ada habisnya. Meskipun upline Anda jalannya miring, tapi presentasinya 30 kali loh. Kamu jalannya lurus tapi cuma 10 kali. Ini contoh ya. Kalau kita ngelihat kekurangan orang, kan tidak ada orang yang sempurna. Kan di atas kepalanya nggak ada lingkaran putih semua kan ini. Iya, manusia di dunia tidak ada yang sempurna. Karena yang namanya nggak ada yang sempurna, pasti ada kelebihan, ada yang kekurangan. Kalau Anda mau lihat kekurangannya terus, ya akan ketemu terus. Namanya orang, kekurangan banyak. Saya juga banyak kekurangan, Anda juga banyak. Upline Anda juga pasti banyak. Lah tapi gimana? Ya, kalau gitu ambil positifnya. Pak, upline saya ini Pak galak banget Pak. Galak banget. Loh, galak-galak tapi kalau ngejar target kan luar biasa. Nah, itu yang Anda ambil, jangan galaknya yang diambil. Upline saya nih Pak, orangnya kalem luar biasa. Oh, kalem tapi kalau ada target nggak pernah nyampe. Nah, yang target nggak pernah nyampe jangan diambil. Yang diambil adalah kalemnya. Ngeredem masalah itu juga penting. Kalau ribut-ribut Anda bisa ngeredem masalah. Jadi maksudnya gini, kalau cari kekurangan orang nggak ada habisnya Bapak Ibu. Tapi Anda mau sukses atau mau gagal? Kalau mau sukses, ambil positifnya. Karena setiap orang itu pasti punya kelebihan. Anda kalau punya upline banyak, bagus. Karena setiap orang itu nanti akan punya kelebihan masing-masing dan Anda bisa pakai, Anda bisa kerjasama, Anda bisa manfaatkan. Karena kadang-kadang orang tertentu nggak cocok dengan upline yang ini, tapi downline Anda yang tertentu malah bisa masuk dengan upline yang menurut Anda aneh banget nih orang. Anda nggak bisa cocok sama dia. Tapi ada satu downline Anda yang Anda nggak bisa cocok, malah cocok sama dia. Bagus, Anda bisa kerjasama dengan upline Anda. Oke?
Jadi lihat positifnya. Karena Anda di sini membangun bisnis, bukan cari ribut. Ya kan, bukan cari musuh. Ada lagi yang tukang gosip. Wah, paling enak tuh gosipin upline Bapak Ibu. Ya, kok udah ketemu, upline-mu gimana upline-mu? Wah, upline-ku gualaknya Pak. Di sini bilang, wah upline-ku sukanya nyuruh-nyuruh doang, tapi nggak presentasi, dan seterusnya lah. Paling enak ngomongin upline Bapak Ibu, apalagi cross-lining, makanya jangan cross-lining. Ya, itu paling menghancurkan. Sekali lagi, kalau mau ngomong negatif, banyak. Satu orang aja Anda sebutin, pasti ada kekurangan lah. Tapi tujuannya apa? Mau jelek-jelekin orang, ya? Bukan itu kan? Tujuan kita apa? Mau bangun aset, buat nyampe impian. Impian siapa? Ya impian Anda itu. Ya sudah, kalau gitu lihat positifnya. Saya percaya kok, setiap orang itu pasti punya kelebihan. Nah, Anda bisa manfaatkan itu. Anda punya upline banyak, itu anugerah. Banyak orang nggak punya upline loh. Upline-nya kadang satu, di ujung dunia lagi tinggalnya. Ya, bantunya susah. Anda punya banyak upline, diributin terus malahan. Kadang diadu sono sini malahan. Ya, jangan Bapak Ibu. Anda harus seneng. Upline-nya terima reward malah disirikin. Upline gue dulu nggak kerja, yang kerja aku loh sebetulnya. Nah, itu saya sering dengar. Kok mikirnya negatif ya? Kan sudah dibilangin, yang namanya reward, special reward itu kan antri. Kok upline Anda dapat? Ya bagus, berarti gilirannya kan berikutnya sampean Anda gitu loh. Ya kan harusnya mikirnya begitu. Kok upline Anda nggak terima reward, Anda harusnya nangis. Kapan upline-ku terima reward? Lah kalau upline-ku aja nggak terima terus kapan aku? Gitu dong harusnya. Ya tapi kalau upline-nya kelamaan Anda balap aja kan nggak apa-apa gitu. Tapi ngerti maksudnya ya? Ambil positifnya. Positifnya upline Anda. Kerjasama. Nggak cocok nggak apa-apa. Tapi jangan serang-serangan. Jangan jelek-jelekan. Kalau udah serang-serangan ngabisin tenaga, ngabisin energi, mending presentasi, ya kan? Ngapain lagi gosipin gitu kan nambah dosa, betul nggak? Iya, nggak ada guna lagi. Oke, jadi ada kekurangan, saya kasih tahu, pasti. Upline Anda pasti banyak kekurangan. Kalau bahas kekurangan nggak ada gunanya dan nggak ada ujungnya. Mending kita ngomong yang positifnya aja. Upline-mu positifnya apa? Manfaatkan positifnya. Kalau sudah tahu upline Anda nih, misalkan lemah di salah satu, ya mungkin nggak usah bahas soal lemahnya itu. Upline saya nih Pak, pragmatis Pak. Kalau motivasi, sukses ya. Lah kalau sudah tahu gitu, kalau motivasi jangan ke upline ini, motivasi ke upline yang ganas tuh gitu. Ya, wah yang satu ganas banget, dua, tapi punya kekurangan lain gitu misalkan. Jadi Anda manfaatkan positifnya gitu loh. Anda ambil positifnya upline, Anda ambil positifnya, Anda pelajarin. Ya, supaya Anda juga bisa berkembang lebih baik lagi. Oke? Pelajarin positifnya. Apalagi, bangun teamwork, saling melengkapi. Banyak orang itu sering konflik dengan grupnya, dengan upline-nya, karena dia lupa bahwa yang namanya tim itu pasti isinya orang beda-beda. Kalau Anda pengennya seragam, Anda pengennya kadang-kadang saya lihat yang koleris nih, ya, yang koloris itu pengennya semua dibawakan dari dia. Ketemu koleris yang lain tempur, der. Jangan. Tim Anda ini pasti isinya macam-macam. Belajarlah untuk koordinasi. Makanya baca buku-buku positif, ya kan? Makanya di sini disuruh membaca apa? Mencari kawan mengenai orang lain, people skill, personality plus, dan buku-buku yang lain. Karena Anda harus bisa untuk membangun teamwork yang bagus dengan grup Anda. Oke, kenapa? Grup Anda pengennya punya aset yang gede nyampe impian, betul nggak? Itu hanya bisa dicapai kalau grup Anda besar. Ya kan? Anda pengennya kan bonus gede, omset gede. Omset gede dari mana? Grupnya gede. Grup gede isinya orang atau kambing? Orang semua. Orang makin banyak, makin macam-macam isinya. Bentuknya makin macam-macam. Sifatnya makin macam-macam. Anda harus belajar bagaimana bisa mengatur teamwork dengan mereka semua. Jangan kok nggak suka, ini nih. Gue paling nggak suka orang kayak gini nih. Nggak nurut sama gue, keluar. Kejam bener. Dulu dikejar-kejar, ya kan? Dipresentasi, di follow 14 kali. Pulang ditungguin sampai jam 12 malam. Sekarang udah gede, sombong, ditendang-tendang. Kadang itu kejadian. Lupa gitu loh. Di sini ini mau ngajak ribut atau mau bangun aset. Ya kan? Kalau mau bangun aset, cari jalan keluar. Bangun teamwork yang bagus. Saya tahu lah, pasti ada yang tipenya begini, begitu. Ada yang agresif, ada yang pasif, itu macam-macam. Belajarlah, karena udah pasti macam-macam. Anda pengen
pengen jadi Gold Lion, pengen jadi Diamond, pengen jadi Director, makin tinggi peringkat, orangnya makin banyak. Nah, belajar mulai. Pasti udah macam-macam. Belajar untuk membangun teamwork yang bagus. Dan itu dimulai dari satu hal. Bahwa Anda sadar dulu bahwa isinya ini banyak orang, macam-macam. Gitu. Ya, jadi banyak belajar juga dari buku, CD, dan pertemuan. Jadi dengan Anda kerjasama dengan upline, biasanya Anda meskipun part time, itu perkembangan bisnis Anda akan jauh lebih bagus daripada kalau nggak kerjasama. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau saya pribadi, dulu awalnya part time, kemudian saya bulan ke-7 full time. Di bulan ke-7, itu pertama kali dalam seumur hidup saya ke luar negeri, waktu itu ke China, ke pabriknya Tianxi, melihat sendiri pabrik Tianxi segede apa, besar sekali. Terus kemudian saya bulan ke-12 waktu itu bintang 8 yang lama ya, bukan yang kayak sekarang. 15 bulan saya terima rewardnya BMW gratis dari Tianxi. BMW warna silver, meskipun saya waktu itu terima juga belum bisa nyetir mobil. Ya, yang penting dapat mobilnya dulu, baru setelah itu belajar nyetir ya. Kalau sekarang sih udah jago nyetirnya. Tapi intinya saya mau menunjukkan bahwa part time pun juga bisa. Ya, saya awalnya part time dulu gitu. Itu waktu itu saya membangun membentuk pondasi grup. Baru setelah itu saya full timer. Bulan ke-7 saya full timer sampai hari ini. Part time bisa, full time bisa. Tianxi bisnis yang luar biasa, yang sudah teruji, mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan untuk semua orang. Anda mau mulai dari jalur mana bisa, yang penting apa? Full heart. Part time, full time, pokoknya full heart, serius. Ya. Dan saya yakin sekali kok, impian Anda satu demi satu jadi kenyataan. Perlu waktu, udah pasti. Penuh tantangan, sudah pasti. Namanya bangun bisnis, pengen hasil gede kok. Apa yang Anda kejar di sini, itu kan mungkin orang lain nggak dapat, betul nggak? Ya. Jadi Anda akan melakukan hal-hal yang orang lain juga nggak lakuin gitu. Tapi nantinya Anda akan mendapatkan sesuatu dan banyak hal yang orang lain juga tidak dapatkan. Artinya apa? Ya siapkan mental aja. Mau part time, full time, is okay. Kondisi tiap orang mungkin beda-beda. Hari ini saya sharingkan pengalaman saya, tapi Anda konsultasi lebih lanjut dengan upline Anda. Ya kondisi orang beda-beda, tapi saya percaya apapun kondisinya, Tianxi ini jalan. Tinggal Anda melaluinya, dan kita akan ketemu di puncak nanti. Selamat berjuang untuk orang-orang yang Anda sayangi. Sukses!